Mungkin sebenarnya pembahasan ini bukan bahasan yang tepat, atau mungkin bukan bahasan yang sekiranya layak untuk diberikan hari ini ke teman-teman semua. Tapi gara-gara satu kejadian yang menurut saya hari ini, kejadiannya itu sangat-sangat heboh, sangat-sangat bikin banyak warga Indonesia yang geram. Dan saya mewajarkan hal itu ya, atas kejadian yang membuat orang-orang geram itu. Saya pengen bahas satu kasus soal WWE yang sempat dihubungkan dengan agenda politik yang menurut saya ini sepertinya bisa jadi pelajaran buat kita semua ya soal ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di Berita Gulat. Salah, bukan Berita Gulat. Bicara Gulat by MIF Wrestling. Ya, konten opini lagi ya, as always. Hari ini kita bahas soal Big Bill. Akan Big Bill bukan di WWE bang, tapi di AEW. Iya, ini yang pengen saya bahas adalah soal dia di WWE dulu. Bukan bahas yang sekarang. Yang sekarang ya udah lewat lah. Lagi pula juga dia nggak ada masalah yang begitu signifikan kok di AEW. Ini masalahnya memang murni di WWE. Kita semua tahu lah ya, Big Bill. Ya mungkin bagi kalian yang nggak tahu ya udahlah nggak apa-apa. Tapi dia itu sekarang kan di AEW ya. Cukup diperhatikan juga. Terus sempat di TNA ya dulu waktu namanya masih Impact, W Morrissey. Terus dia juga sebenarnya alumni WWE sampai 2017 kok. 2017 Big Cass ya. Nah, kalau teman-teman tahu Big Cass, nah pasti harusnya tahu lah. Jadi kita semua nggak ada yang nggak tahu lah soal SAWFT Soft. Nah itu yang sama yang Big Cass sama Enzo Amore. Nah itu mungkin sebagian besar dari teman-teman tahu lah soal bagaimana perjalanan mereka, terus cerita-cerita seperti apa, terus dipecah ya karena satu dan lain hal yang katanya sih perpecahannya ini sebenarnya bukan karena murni pengen dipecah sama WWE, bukan murni karena Vince McMahon ingin mempush Big Cass dikarenakan dia badannya besar sebagaimana yang menurut orang-orang sebut, melainkan perpecahannya ini disebabkan oleh masalah personal di mana Enzo secara terang-terangan mengkritik Big Cass karena dia nggak becus waktu di salah satu match. Di mana dia juga cedera ternyata. Dia cedera ya sehingga nggak bisa maksimal. Endingnya Enzo itu secara terang-terangan ya lo nggak becus mainnya tolol kayak gitulah. Intinya dia ngomong kayak gitu dan akhirnya kan berujung pada dipecahnya dua ini gitu. Tapi saya bukan pengen bahas soal itunya, melainkan yang pengen saya bahas sekarang itu adalah soal bagaimana Big Cass dipecat dari WWE dan apa saja sih yang menyertai pemecatannya itu. Mungkin teman-teman udah tahu ya, ada beberapa cerita, ada beberapa kabar yang menyebut jika dipecatnya Big Cass itu memang karena dia tidak menjalankan instruksinya Vince McMahon, dia tidak mengikuti apa yang disuruh. Dimana waktu itu kan segmennya tuh Big Cass itu kan di feudnya sama Daniel Bryan ya. Harusnya kan Big Cass kan itu ada yang parodiin Daniel Bryan lah ya. Ada 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 orang badan kecil gitu ya. Istilahnya kita sebut apa ya, dwarf atau women terlalu rasis kayak. Ya sebut dwarf aja ya. Ada dwarf itu ya, cosplay Daniel Bryan gitu. Ya intinya ini buat mocking Daniel Bryan lah. Di sini kan harusnya si Big Cass itu cuman kayak sekali Big Boot udah selesai. Tapi bukannya udah Big Boot itu dia selesai, tapi dia malah mukul-mukulin, dia nyerang dengan membabi buta dan endingnya ya karena menurut Vince McMahon, wah nggak benar nih orang, pecat lah. Dan ternyata setelah diketahui jadi yang sudah diketahui itu penyebabnya macam-macam. Dia lagi nyandu lah, lagi apalah, pokoknya waktu itu mental state-nya dia nggak bener, sehingga dia juga waktu keluar dari WWE fokus dia pertama adalah benerin mental state-nya dulu. Memang sih dia kayak ngambil job gulat tapi nggak sering juga.
intensitasnya tuh nggak sesering yang biasa dia terima di WWE. Dia kayak ngurangin karena sambil benerin mental state-nya inilah, psikolog, rehab dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu kabar yang pernah saya baca ini di waktu tahun 2018 itu. Satu kabar yang saya baca ini hubungannya dengan politik. Itu apa? Sebenarnya pemecatan Big Cass semata-mata bukan karena semua yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi ini memang didasarkan pada kejadian-kejadian yang sudah lampau, yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu apa? Ini soal pandangan politik. Menurut sumber yang saya baca, saya juga bingung ini di Facebook soalnya, dan itu pun saya udah nggak bisa nemuin lagi sumbernya, tapi nanti teman-teman silakan bantu cariin ya, silakan share di komen kalau ketemu gitu. Jadi kalau di yang saya baca itu disebutkan bahwa ini ada hubungannya juga dengan si Big Cass ini di backstage ketahuan beberapa kali melakukan tindakan diskriminatif. Salah satu tindakan diskriminatifnya itu adalah menghina orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, dalam artian di sumbernya itu disebutkan bahwa si Big Cass ini adalah pendukung Republikan, alias ya dia pro-nya ke Donald Trump, ke presiden yang sedang berjalan saat itu. Sementara orang-orang yang berpandangannya demokratik, which means lawannya yaitu Joe Biden, itu diserang sama si Big Cass itu. Diserangnya bukan dipukulin atau apa ya, lebih ke dikata-katain gitu, karena kan tadi kata saya juga dia melakukan tindakan diskriminatif. Ini juga membuat WWE itu kayak bertindak tegas dengan ya, ini kayaknya nggak bisa deh kita menahan orang yang diskriminatif di sini gitu. Karena waktu itu juga Vince McMahon itu juga nggak sekali dua kali dikaitkan dengan agenda politik. Karena kebetulan waktu itu istrinya Linda itu dia menjabat sebagai ya kepala administrasi di bidang UMKM ya, kalau di kita pejabat setingkat menteri lah. Kalau di kita mungkin posisinya ya Menteri Koperasi dan UMKM kayak gitulah. Posisi Linda McMahon itu posisinya seperti itu. Sehingga tidak jarang juga orang-orang mengaitkan WWE dengan agenda politik gitu. Sehingga ya Vince McMahon ini sebenarnya sih ini aja gitu, rasis aja gitu ke orang Demokrat gitu. Dimana ya dia itu udah kelihatan banget lah dia tuh CS sama Donald Trump, dia itu udah pokoknya pro Donald Trump banget gitu. Tapi karena Vince McMahon juga di sini cukup bagus kalau kata saya, karena apa? Dia itu meskipun dia mungkin punya pandangan politiknya sesuai dengan kata orang-orang, di mana dia itu pro Republican, dia pro sama orang-orang Republik, tapi dia tidak pandang bulu soal ada yang diskriminasi. Karena mungkin dia juga mikir bahwa WWE ini pasarnya udah internasional, gak bisa loh kita kayak gini, gak bisa loh kita kayak cenderung pro satu pihak, sementara pihak yang lain tuh kayak dibiarin aja dan lain sebagainya. Ini kita gak bisa membiarkan seperti ini gitu loh. Endingnya dengan pokoknya udah segala masalah yang memuncak itu, endingnya Big Cass dipecat lah ya, dan kita semua udah tahu lah lanjutannya seperti apa, itu kita tidak perlu bahas lagi. Cuman di sini yang perlu kita tekankan adalah ya ini bisa jadi pelajaran yang berharga banget sih buat kita. Kita harus memisahkan ya bagaimana politik praktis dengan politik yang sesungguhnya. Dimana ya kalau misalkan teman-teman punya pandangan berbeda soal politik praktis, gak masalah. Gak masalah di sini adalah silahkan teman-teman punya pandangannya seperti apa. Misalkan saya cenderung memilih A karena A ngasih program seperti ini. Kamu terlalu ribet. Aku sih milihnya B karena B ini ada kesukaan yang aku juga sama-sama suka. Ya udahlah, kita juga nggak bisa maksa gitu. Semua orang harus sesuai dengan kemauan kita. Tapi di sini adalah kalau soal ngomongin politik, jujur aja, saya tuh nggak mau kayak menggebu-gebu gitu. Tiba-tiba saya harus mengeluarkan opini seperti ini. Ini juga bikin konten ini tuh saya agak hati-hati karena saya nggak mau kepleset. Dalam artian ya,
ini saya juga ngomong seperti ini pasti kepleset juga gitu kalau kata orang-orang. Makanya saya juga kayak hati-hati gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin soal politik praktis, silahkan lah teman-teman mau suka apa, mau suka ini, suka itu. Politik praktis ya ingat, bukan berpolitik. Ya kalau berpolitik ya kita juga harus rasional, kita harus menimbang baik dan buruknya atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di politik. Jangan sampai kita apatis hanya karena gara-gara soal di politik praktis kemarin. Jangan karena orang yang kepilih yang kita dukung, terus ketika dia melakukan sesuatu tindakan, ketika dia melakukan apapun yang enggak sesuai dengan yang apa istilahnya itu ya yang sesuai dengan maunya mereka lah, kita itu kayak ya udah biarin aja lah, kan dia kan saya dukung kemarin, ya udah berarti saya manut aja dengan apa yang dia mau. Yang enggak gitulah. Kalian sederhana aja soal ngomongin ketua kelas aja. Ketua kelas tiba-tiba bikin pungutan seorang goceng, terus ditanya, bang, ini gocengnya mau dikemanain? Oh, mau dikumpulin, saya buat beli vape misalkan. Aduh, itu kan nggak beralasan kan. Nah, kita harus mengkritisi hal-hal seperti itu. Lah kok ngapain beli vape minta orang? Lah, ini mah lu malak gitu kan. Itu juga makanya kita harus pintar mengkritisi hal-hal seperti itu ya. Kita juga nggak boleh apatis, tapi kita juga kayak ya kita harus realistis juga sih. Ya gitulah intinya. Agak berat juga sih kalau sudah ngomongin ini. Tapi teman-teman mungkin menangkap lah ya intinya pesan yang ingin saya sampaikan. Dimana ya kita kalau misalkan ngomongin politik, kita harus berpikir logis, tapi juga kita harus melihat gitu pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada sekarang, yang akan terjadi di kemudian hari dan lain sebagainya gitu. Ya kita berbeda nggak apa-apa. Cuman kalau ada masalah-masalah seperti ini masa nggak mau bersatu guys. Ya intinya gitu. Makanya ini WWE pun bahkan sampai sekarang tidak mau mention nama Donald Trump, tidak mau kayak ya udahlah Donald Trump aja, kita mau nggak mau ke bawah-bawah gitu. Meskipun Donald Trump sejarahnya adalah WWE Hall of Famer di 2013 dan itu kita tidak bisa membantah karena ada buktinya. Teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Donald Trump itu adalah Hall of Famer 2013 meskipun jalur selebriti gitu ya. Tapi kan apa yang dilakukan Donald Trump sekarang itu kan tidak semata-mata membuat WWE harus full mendukung dia gitu. Ya kalau ada yang dukung pun ya atas nama personal aja, nggak usah atas nama WWE gitu. Walaupun kemarin teman-teman melihat gitu ya, Linda McMahon, Hulk Hogan, dan beberapa wrestler lain ya, Kane lah, itu terbuka mendukung Donald Trump. Tapi kan enggak, the entire WWE mendukung Donald Trump gitu, enggak kan? Ya sama, kita juga. Meskipun ya politik praktis kita berbeda-beda pilihannya, tapi ketika sudah masuk ke tahap-tahap seperti ini, yuk kita semua berpikir kritis gitu ya. Makanya kemarin waktu Garuda Biru itu saya nggak nge-share, bukan karena saya apatis, bukan. Saya justru mendukung teman-teman untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya saya bagian support di belakang lah, bikin konten-konten kayak gini gitu ya, agak dikit-dikit ngarahin ke sana gitu, tapi tanpa menghilangkan pembahasan wrestling yang biasa kita buat itu. Jadi teman-teman mungkin telat saya bikin videonya, tapi nggak apa-apa. Barangkali mungkin ada aksi lanjutan, barangkali mungkin gerakan ini belum selesai. Saya ingin support teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di depan terus suarakan, terus semangat, dan jangan pantang menyerah. Kita kawal terus sampai semuanya ada kejelasan ya. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Silahkan komen kalau ada ide dan lain sebagainya. Like dan share jika videonya bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya dari MI Fresh.